Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita tersebut, kita harus banyak bersyukur, dan mudah-mudahan dengan rasa syukur kita tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala semakin menambah pundi-pundi nikmat yang lainnya untuk kita semua. Lalu yang berikutnya, salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sama-sama berharap mudah-mudahan usaha kita dalam menuntut ilmu dari para asatiz yang mengisi kajian di Masjid Al-Ikhlas Cimareme ini, mudah-mudahan itu bisa menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita mendapatkan syafaat dari Nabi SAW, dan mudah-mudahan kebaikannya dari salawat serta salam tersebut sampai kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kembali kepada kita selaku umatnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada kita semua, menerima seluruh amal soleh kita, mengampuni seluruh dosa-dosa kita, lalu kita semua mudah-mudahan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya mulai, saya ingin bayar utang dulu kali ya. Ya, ini biar, kenapa akhirnya saya memilih untuk tidak jalur japri, biar ada saksinya Pak. Oh beneran kuis yang bulan kemarin tuh ada hadiahnya gitu ya. Tapi saya titipkan ke Ustadz Dedi mungkin ya Ustadz ya. Ini pemenangnya kan ada 3 ya. Ada Pak Muhammad Liaur Rahman, ada Ustadz Dedi dengan Ibu Lia Purnamasari. Ya. Mangga silahkan. Saya amanahkan ke DKM lah. Nanti insya Allah Jadi benar ya Pak ya, ada hadiahnya ya. Mudah-mudahan. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Ya, jadi insya Allah nanti kita akan ada kuis lanjutannya. Nanti ada kuis lanjutan. Mau kapan Pak? Bulan depan langsung. Ya, nanti kita habiskan dulu 1 bab. Nanti insya Allah ada kuisnya lagi. Dan seperti biasa insya Allah. Seperti biasa formatnya gunakan handphone dan seterusnya. Ya, nanti insya Allah ada pengumuman lagi. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan parameter transaksi yang berkah ya. Kita masih dalam tema besar ini. Sebetulnya kalau kita berbicara parameter transaksi yang berkah, jangan lupa Pak, ini disandarkan kepada hadis Nabi SAW ketika Nabi SAW itu ditanya tentang pekerjaan yang terbaik, atyul kasbi atyab, oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Lalu Nabi SAW beliau bersabda, beliau menjawab, amalu rajul biyadih wa kullu bai'in mabrurin. Pekerjaan seseorang dengan kedua tangannya dan setiap jual beli yang mabrur, maka itu termasuk di antara pekerjaan yang terbaik. Jadi parameternya tidak diukur dengan angka, tapi adalah selama itu dikerjakan dengan kedua tangannya sendiri dan dia termasuk di antara kategori jual beli yang mabrur, maka itu pekerjaan yang terbaik. Berarti kalau jual beli itu berlaku untuk penjual saja atau pembeli saja? Dua-duanya, baik penjual maupun pembeli. Makanya nanti ada hadis Pak, hadis dari Nabi SAW, beliau menyebutkan bahwasannya kalau misalnya kedua orang, baik itu penjual dan pembeli sama-sama jujur, maka Allah akan limpahkan keberkahan atas transaksinya tersebut. Oh emang pembeli ada potensi berbohong? Ada, ya, ada potensi berbohong. Saya udah pernah kasih contoh kan, misalnya bilang di toko sebelah harganya nggak segini kok gitu. Padahal si bapak atau si ibu tersebut gak pernah tuh ngecek harganya di toko sebelah gitu. Maka ini termasuk di antara bentuk kebohongan. Makanya hati-hati ya, di dalam transaksi jual beli, potensi untuk melakukan kebohongan itu tidak hanya ada di penjual aja. Pembeli juga mungkin melakukan hal tersebut ya. Nanti insya Allah kita akan uraikan hadisnya satu demi satu, tapi kita akan kembali kepada parameter terkait dengan redaksi Nabi SAW, hadis Nabi, yaitu jual beli yang mabrur itu seperti apa. Jadi kalau menurut Syekh Al-Bassam, parameternya itu kan ada 3 Pak. Kapan dikatakan transaksi itu mabrur tuh parameternya ada 3. Parameter pertama adalah dia terpenuhi rukun dan syarat sahnya. Inilah tema yang akan kita bahas pada malam hari ini, terkait dengan rukun dan syarat sah jual beli atau transaksi. Itu parameter yang pertama. Parameter yang kedua, kata para ulama, bahwasannya transaksi itu dikatakan berkah, dia kalau terbebas dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan. Makanya kan di dalam ilmu bisnis, di dalam ilmu fikih muamalah ya secara umum, kaidahnya itu luar biasa longgar Pak.
Apa kaidahnya? Al aslu fil muamalati al ibaha illa ayadulla dalilun ala tahrimiha. Hukum asal muamalah, investasi, mengembangkan usaha, bekerja, kerjasama, jual beli, ya, perdagangan, jual beli jasa, hukum asalnya adalah mubah, boleh. Illa ayadulla dalilun ala tahrimiha, sampai ada dalil tegas yang mengharamkannya. Kalau tidak ada dalil yang mengharamkannya, mangga Pak, silahkan dilanjut aja bisnisnya. Jadi bapak, ibu nggak perlu sibuk mau buka jualan jus misalnya. Apa ya hukum mencampur antara buah duren dengan buah semangka misalnya. Ibu buka Al-Quran, ibu buka Bulughul Maram, bapak ngecek Sahih Bukhari, bapak ngecek Sahih Muslim, nggak ketemu dalilnya. Wah berarti nggak boleh nih gitu. Bukan begitu, di dalam fikih muamalah nggak begitu. Kalau tidak ada dalil yang mengharamkannya, mangga dilanjut. Cuman kan nanti pertanyaannya itu jualan jus semangka campur duren laku apa enggak, kan gitu kan yang perlu dijawab gitu. Tapi kalau dari sisi fikihnya halal, boleh, silahkan aja gitu. Maka dari sisi ini kita memahami konsep ya, memahami konsep muamalah, fikih muamalah ya, berkaitan dengan fikih usaha, dagang, bisnis gitu ya. Hukum asalnya tuh mubah sampai ada dalil tegas yang mengharamkannya. Kalau tidak ada dalil yang mengharamkannya, mangga silakan dilanjutkan. Itu yang kedua, dia terbebas dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan atau yang telah terjelaskan termaktub di dalam hadis-hadis Nabi SAW berbunyi tentang larangannya, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga kata Syekh Al-Basam, dikatakan transaksi itu mabrur, jual beli itu berkah, semakin mendekatkan diri kepada level ketakwaan kalau misalnya dia disempurnakan dengan perkara-perkara yang dapat menyempurnakannya. Mungkin sebagian kita bertanya, perkara yang dapat menyempurnakan transaksi itu apa contohnya? Misalnya banyak Pak sebetulnya, tapi nanti insya Allah kita akan bahas satu demi satu seiring berjalannya waktu. Contoh yang pertama misalnya adalah pencatatan transaksi. Hukumnya bukan wajib, bukan. Tapi dia termasuk sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Bahkan dalam beberapa fatwa ya, dalam beberapa fatwa pendapat para ulama diantaranya Profesor Dr. Shalah As-Sawi dalam kitabnya Ma la yasa'at tajira jahlu, beliau mengatakan hari ini pencatatan akad itu penting. Maksudnya pencatatan transaksi itu penting. Apa landasan argumentasi dari pendapat ini? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian melakukan dain itu banyak ya terjemahannya. Ada yang menerjemahkan utang piutang, ada yang menerjemahkan transaksi tidak tunai. Kalau kita contoh transaksi tidak tunai apa berarti? Apa Pak? Jual beli tempo, kredit, ya kan? Barang duluan, cicilan pertama, barang udah bisa kita bawa pulang. Tapi kita masih punya utang nggak yang harus kita cicil? Nah itu masuk tuh. Termasuk kategori jual beli dengan sistem dain, adanya penundaan di situ, adanya utang piutang. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian melakukan transaksi tidak tunai, maka catatlah gitu. Makanya sebetulnya ini juga meminimalisir ya kesungkanan kita. Kita rasa nggak enak kalau ada tetangga, kerabat yang pinjem uang sama kita. Nggak apa-apa Pak, dicatat. Sunnahnya justru begitu. Malah dari sisi itu membuktikan bahwasannya bapak sebagai pihak yang memberikan pinjaman dan pihak yang meminjam gitu, misalnya pinjam 1 juta tapi balikinnya 1 juta. Jangan, ini mas saya minjemin 1 juta, nggak usah dikasih lebihan ya, tapi nanti pas ngelunasin tolong bawain martabak ya gitu. Nah, ya itu martabak riba Pak. Hati-hati tuh. Oh iya Kang, iya riba itu. Kenapa? Karena kaidahnya kullu qardin jarron naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang ada tambahan, baik itu berupa manfaat ataupun nominal, maka dia jatuh ke dalam hukum riba. Makanya kalau dalam konteks utang piutang, memberikan utang sebesar 1 juta, pengembaliannya 1 juta juga. Nanti kaidah ini yang menjadi dasar, pondasi yang membedakan kenapa bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Di mana yang satunya itu menjadikan uang sebagai
transaksi, sebagai komoditi untuk mendapatkan keuntungan, ya. Yang satu lagi itu menjadikan transaksi jual beli gitu ya sebagai sarana mengambil keuntungan. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas tuh perbedaan secara komprehensif di mana letak prinsip-prinsip syariah yang dilanggar oleh bank-bank konvensional. Nah, insya Allah itu nanti akan kita bahas. Maka dari sisi ini ya, termasuk di antara parameter keimanan, kata Profesor Dr. Shalih As-Sawi, bahwasannya mereka mencatatkan terkait dengan utang piutang mereka. Gitu. Jadi nggak apa-apa Pak, dicatatkan gitu ya, dicatatkan utang tersebut. Bahkan itu termasuk di antara sunnah. Jadi dengan mencatatkan utang dapat pahala, insya Allah ya. Udah memberikan utang dapat pahala, terus dengan mencatatnya dapat pahala lagi. Nah, maka dari sisi ini itu yang pertama, perkara-perkara yang dapat menyempurnakannya. Terus apa lagi? Di antaranya adalah adab dan akhlak, Pak. Terkait dengan transaksi ya, terkait dengan transaksi itu adab dan akhlak. Banyak sebetulnya, contohnya banyak, tapi saya akan ambil hadis yang cukup masyhur, yang terkenal. Di antaranya adalah ketika Rasulullah SAW beliau bersabda, rahimakullahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Semoga Allah memberikan rahmat, merahmati seseorang yang ketika dia melakukan transaksi ya, jual beli gitu ya, menagih utang piutang gitu ya, ataupun baik itu dalam menjual ataupun membeli, dia bersikap samhan, Pak. Samhan itu kalau terjemahan bebasnya itu memudahkan. Ya, memudahkan. Memudahkan di sini bukan berarti menghilangkan keuntungan, bukan Pak. Contoh begini misalnya. Normalnya Bapak dagang bisnis gitu ya, jualan baju, jualan apapun itu biasanya mengambil keuntungan 50% misalnya. Atau bahkan 100%. Nanti mungkin ada yang nanya, emang boleh Kang ngambil keuntungan 100%? Jangankan 100%, 300% juga boleh Pak. Nanti pertanyaannya dua yang harus dijawab ya. Yang pertama, laku apa enggak gitu ya. Yang kedua, emang ada dalil yang melarangnya? Jawabannya enggak ada. Makanya boleh Pak. Sepakat jumhur, mayoritas para ulama ya, bahwasannya mayoritas para ulama menentukan bahwasannya tidak ada batasan dalam mengambil keuntungan. Bebas aja, silahkan aja ya. Kecuali mungkin ada peraturan-peraturan yang membatasi hal tersebut. Dan sayangnya saya belum mengkaji lebih dalam terkait dengan praktek di Indonesia seperti apa. Kalau dulu pengalaman saya waktu di Malaysia, kami mengkaji masalah ekonomi syariah. Kalau di Malaysia itu ada Pak, dari kementeriannya itu batasan harga atas dan harga bawah. Disesuaikan dengan negara bagian tertentu. Karena di sana bukan provinsi ya, negara bagian. Misalnya kayak di saya di Kedah gitu ya, harga satu ketul ayam. Tahu Pak, harga satu ketul ayam tuh, satu ekor ayam tuh berapa? Harga batas maksimumnya sekian ringgit, minimumnya sekian ringgit, ditentukan gitu. Nah, kalau di Indonesia katanya beberapa komoditi, diantaranya beras, itu diatur oleh Kementerian Perdagangan. Tapi terkait rincian aturannya seperti apa, saya belum pernah mengkaji. Maka saya ingin menegaskan saja bahwasannya kalau ada aturan-aturan pemerintah yang mengatur batasan-batasan tersebut, maka setiap mukmin yang hidup di negara tersebut terikat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad tersebut. Termasuk dalam hal ini adalah penetapan harga yang ditentukan oleh pemerintah. Gitu. Kalau ada aturan mainnya. Kalau misalnya nggak ada, maka kembali kepada hukum asal terhadap penetapan harga, bebas. Silahkan saja. Nah, maka dari sisi ini salah satunya contoh bersikap samhan, kembali lagi kepada hadis Nabi SAW yang tadi. Misalnya Bapak biasa ngambil keuntungan 50%, 100%. Tiba-tiba ada orang gitu ya, nawar dagangan Bapak yang menyebabkan keuntungan Bapak turun. Dari 50% jadi 10%. Kalau Bapak lepas produk tersebut, barang tersebut, maka Bapak termasuk di antara bagian dari hadis Nabi SAW yang mendapatkan rahmat tadi. Tetap dapat untung, boleh Kang? Boleh. Bukan berarti selalu harus jual rugi, enggak. Jadi berkorban gitu, harga modal 50.000, terus ada yang nawar 30.000, Bapak ngukur diri, wah ini saya rugi gitu. Tapi biar saya dapat hadis ini, saya jual rugi aja, nggak apa-apa. Nanti jual rugi, modal kepake, nggak ada yang dibawa pulang ke rumah Pak. Jadi boleh, nggak apa-apa, tetap ngambil untung tapi dengan harga yang lebih murah, diperbolehkan, gitu ya.
Atau misalnya beli 3 gratis 1 misalnya, tapi Bapak tetap dapat untung di situ, maka silahkan. Maka itu termasuk di antara bersikap samhan, memudahkan. Nah, maka dari sisi ini kita berangkat kepada parameter yang pertama terlebih dahulu. Sayangnya di buku Harta Haram Muamalat Kontemporer ini tidak ada penjelasan secara ringkas terkait dengan rukun dan syarat sah jual beli. Makanya tadi saya kirim ke Pak Ade ada PDF yang disusun oleh Dr. Yusuf As-Subaili. Beliau sekarang profesor, hafidzakumullah, salah seorang syekh di Saudi. Beliau menyusun terkait dengan fikih perbankan syariah gitu ya. Nah, kita akan ambil beberapa referensi dari situ. PDF-nya tadi saya sudah kirim, silahkan nanti Bapak bisa baca. Itu PDF-nya gratis dan legal, Pak. Jadi kalau Bapak mau sebar ke anggota keluarga yang lain gitu ya, sanak famili yang lain, silahkan, nggak dibatasi ya, boleh itu. Jadi ini PDF yang gratis dan legal, boleh disebarluaskan. Nah, di antara parameter ya terkait tadi kita bahas terkait dengan rukun dan syarat sah jual beli. Sebetulnya terkait dengan rukun kita pernah singgung sedikit, Pak. Ya, bahwasannya rukun jual beli atau rukun transaksi itu secara umum ya ada 3. Ya, yang pertama adalah pelaku transaksinya. Ya, yang pertama pelaku transaksinya. Kalau di sini Dr. Yusuf As-Subaili ini menyebutkan dengan al-aqidan. Ya, al-aqidan ini yaitu terdiri dari penjual dengan pembeli ya. Lalu ada maqud alaih, yaitu objek transaksinya ya, objek transaksinya. Ada apa? Ada harga, ada barang. Saya pernah tuh ngasih kalau nggak salah di sini ya, ngasih pertanyaan, bagaimana hukum vending machine? Ya, bahwasannya ada mesin gitu ya, ada uang, Bapak nggak ketemu penjual, ada yang jaga nggak tuh? Yang kalau mesin otomatis itu tuh Pak, nggak ada kan, ditinggalin gitu aja kan gitu, ditinggalin gitu aja, tapi Bapak bisa tuh transaksi di situ, beli minum kah, beli snack kah atau apa gitu. Terus saya tanya waktu itu, boleh nggak hukumnya gitu. Terjadi khilaf tuh waktu itu di awal-awal, sampai akhirnya disepakati ijma, oh jadi hukumnya boleh gitu ya. Kenapa boleh? Walaupun tidak ada pelaku transaksinya di situ langsung, secara ownership kepemilikan mesin itu pasti dimiliki oleh seseorang. Gitu ya, entah itu dengan badan usaha ataupun dengan badan tertentu, tapi intinya ada pemiliknya, maka transaksi jual belinya sah gitu ya, diperbolehkan. Lalu ada yang namanya sighat ya, ada sighat di mana di sini ada sighat yang sifatnya qauliyah ya, dan juga ada yang sighat fi'liyah ya, yaitu dengan qaul, dengan kata-kata yang dikenal dengan istilah ijab dan qabul dalam mazhabnya Al-Imam Syafi'i. Dan juga ada fi'liyah dengan perbuatan, biasanya dikenal juga dengan istilah mu'athah, yang prakteknya banyak dilakukan oleh kita dalam transaksi-transaksi di supermarket atau di pasar modern ya. Sistem scan, totalannya keluar berapa gitu ya, langsung kita bayar. Karena kalau kita praktekkan madhabnya Imam Syafi'i yang paling terkenal terkait dengan ijab dan qabul, kita pernah contohkan, repot tuh. Bapak beli minyak goreng, beli mie instan, beli popok anak gitu ya, terus beli apa lagi? Beli deterjen, sebutin satu-satu, saya beli deterjen ini dengan harga Rp10.000, terus si kasirnya bilang saya jual, terus gitu. Kalau ada 10 item ya lumayan itu Pak. Itu mazhabnya Imam Syafi'i seperti itu ya. Dan saya pernah cerita juga bahwasannya kalau dulu zaman saya kuliah di Malaysia, khususnya di Kedah ya, kalau di Kuala Lumpurnya sudah tidak begitu, di Kedah itu masih memegang teguh mazhabnya Imam Syafi'i, itu kalau transaksi pasti ada kalimat jual dan beli ya. Selalu begitu. Jadi Bapak kalau misalnya ada pergi ke sana, terus si penjualnya ngomong jual, jangan diem Pak. Bilang beli gitu, selesai gitu ya. Walaupun Bapak yakin, ya emang saya mau beli, emang saya mau ngapain lagi? Ya tetap ngomong beli ya. Itu salah satu mazhab yang masih banyak dipegang oleh di sana ya. Itu kaidahnya. Cuman kebayang ya Pak ya, kalau Bapak beli salak sekilo gitu ya, beli mangga sekilo gitu ya, ada 10 jenis buah-buahan, terus jual beli gitu, itu udah 5 menit sendiri itu. Tapi begitulah, bagi mereka-mereka yang berkomitmen terhadap pandangan satu madhab tertentu, itu diperbolehkan, gak ada masalah. Karena disesuaikan dengan keilmuan dan pemahamannya masing-masing. Dan adapun di Indonesia, dalam dunia kontemporer yang kita yakini pada hari ini, kaidah-kaidah kontemporer, fikih muamalah kontemporer, yaitu diperbolehkan tanpa adanya ijab dan qabul, dengan perbuatan saja diperbolehkan. Nah, kita akan bahas ulang sedikit terkait dengan syarat sah jual beli. Ini sambil murajaah ya Pak.
Syarat sah jual beli yang paling urgent, yang paling penting ya, yang pertama adalah adanya keridhaan, kerelaan dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Ini wajib, Pak. Makanya hukum asalnya tidak boleh seseorang itu mengambil, merampas harta milik orang lain. Sekalipun dia orang kafir, non muslim. Oh, ini kan orang kafir, non muslim, kita bajak aja produknya. Nggak boleh, Pak. Makanya nanti dalam pandangan fikih muamalah, hak kekayaan intelektual, brand, persona brand, terus apa lagi, logo yang itu sudah ada kepemilikannya tidak boleh dibajak. Membajak produk tertentu, brand tertentu, lalu mendapatkan keuntungan dari situ, maka dianggap mengambil keuntungan dengan cara yang haram. Nah, hati-hati nih. Ya, jadi nggak boleh tuh. Apa landasannya? Landasannya surat An-Nisa ayat ke-29, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta sama kalian dengan cara yang batil. Berarti kan batil nih banyak, Pak. Ya, entah itu dengan merampas, entah itu dengan membajak hak kekayaan intelektual dan yang lain-lainnya. Maka tidak diperbolehkan. Jangan kalian memakan harta sama kalian dengan cara yang batil. Illa antakuna tijarah, tapi melalui jalur tijarah, perniagaan, perdagangan. At-taradin minkum, yang kalian itu sama-sama ridho di antara kalian. Nah, ini nih yang perlu digarisbawahi. Harus ada kerelaan, keridhoan dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Lalu yang berikutnya, syarat sah yang berikutnya, yaitu terkait dengan si pelaku transaksinya. Siapa sih yang diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli? Ya, maka dari sisi ini penulis ya, Profesor Dr. Yusuf As-Subeli menyebutkan setidaknya ada 3 hal ya yang harus terpenuhi terhadap pelaku transaksi tersebut. Yang pertama baligh, lalu berakal, lalu yang ketiga rasyid. Kalau di sini terjemahinnya apa ya? Diterjemahkannya sebagai yang mengerti ya. Nanti saya akan jelaskan terkait dengan rasyid ini. Kalau baligh, insya Allah kita paham ya, usia sampai pada usia baligh. Kalau laki-laki parameternya apa, Pak? Sudah keluar air mani atau mimpi basah gitu kan ya? Bahasa kitanya mimpi basah. Terus dia berakal ya, berakal. Lalu kalau berakal berarti kita paham sudah berakal bahwasannya dia sudah memiliki apa namanya? Dia memiliki cukup kecerdasan mengerti gitu ya. Nah, kalau rasyid ini lebih detail lagi. Maksudnya apa? Rasyid di sini maksudnya kan mengerti ya kalau di sini terjemahannya. Rasyid di sini lebih tepatnya adalah bahwasannya orang tersebut ketika dia melakukan transaksi jual beli, dia memahami konsekuensi dari jual beli tersebut. Maksudnya gimana? Dia paham terkait dengan kalau saya keluarin uang 10.000 untuk membeli produk harga 5.000, oh kembaliannya 5.000 gitu. Dia paham bahwasannya harga pasaran dari produk ini tuh antara 3.000 sampai 5.000. Kalau ada yang jual ke dia lebih mahal, berarti khawatir dia kena tipu gitu. Dia paham tuh, cukup cerdas. Misalnya, makanya kan anak-anak misalnya, dia beli permen 1 biji gitu kan ya, 1 bungkus kecil harga 5.000 misalnya. Kita bisa bilang sebagai orang tua, wah kayaknya anak saya kena tipu nih, gitu. Berarti anak kita belum rasyid, belum cukup cerdas memahami dari transaksi yang dia lakukan. Maka anak-anak seperti ini terlarang untuk melakukan transaksi, gitu. Maka dari sisi ini rasyid itu cerdas terhadap transaksi yang dia lakukan, sederhananya seperti itu. Maka dari sisi ini orang-orang yang apa namanya, yang shaghir ya, anak kecil, majnun ya, majnun apa Pak? Ya, orang gila tidak diperkenankan ya, orang yang bodoh gitu ya, itu safih gitu ya, itu tidak diperkenankan illa biidzin waliyah, kecuali mendapatkan izin dari walinya ya. Jadi harus dapat izin dari walinya. Kalau misalnya orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk melakukan transaksi tapi walinya mengizinkan, itu boleh ya, itu diperbolehkan. Nah, cuman di sini kita langsung kepada kesimpulan akhirnya saja, bahwasannya anak kecil ini dikecualikan dari kaidah larangan tersebut dengan syarat dia boleh melakukan transaksi yang nilainya rendah, kecil, ya. Seperti apa? Membeli permen misalnya, gitu. Itu diperbolehkan.
Nah, saya tambahkan sedikit, ini nggak ada di PDF-nya. Yang berikutnya yang harus diperhatikan, anak kecil boleh melakukan transaksi jual beli, tapi objek transaksinya yang memang lumrah, ya, memang lumrah layak dibeli oleh anak-anak, gitu ya. Adapun ya, misalnya saya pernah memberikan contoh agak ekstrim, misalnya membeli ya alat pengaman ya untuk hubungan pasutri misalnya, ya Bapak Ibu insya Allah paham. Terus karena nominalnya mungkin kecil 10.000, 20.000, nitip, dek beliin ini gitu ya, produk ini, nggak boleh Pak, walaupun nominalnya kecil. Kenapa? Karena si objek transaksinya ini tidak layak ditransaksikan oleh anak-anak, ya makanya nggak boleh. Ya. Apalagi misalnya macam-macam lah, banyak lah, Bapak Ibu lebih paham lah. Karena dari sisi wajah-wajah kayaknya usia menikahnya jauh lebih lama daripada saya ya, insya Allah lebih paham ya. Ya nanti kita bahas itu terkait dengan rokoknya dulu nih kita akan bahas nih hukum rokok gimana gitu. Dari mulai pendapat yang longgar, ketat, sangat ketat ya. Nanti kita akan bahas insya Allah ya. Ya, yang lalu berikutnya ini ingin sedikit saya sampaikan. Di sini kan penulis menyampaikan membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-6 terkait kita menguji anak yatim, apakah dia sudah cukup layak untuk diamanahi sejumlah harta ataukah belum, gitu ya. Salah satu parameternya adalah usia untuk cukup untuk menikah, kan gitu. Nah, saya mendapatkan faidah yang menarik nih Pak, dari Ustadz Dr. Erwan di Tarmidhi Hafizahullah. Ini beliau yang menulis buku Harta Haram Muhammad Kontemporer yang jadi rujukan kita. Beliau pernah mencontohkan begini, kalau Bapak, Ibu pengen menguji apakah anak kita sudah cukup dewasa gitu ya, maka ujilah dia untuk berdagang. Makanya menarik dan saya sangat setuju sekali di tingkat misalnya sekolah dasar gitu ya, suka ada pasar-pasar kecil gitu ya, pasar-pasar sederhana yang jualnya itu anak-anaknya gitu. Entah itu dengan kelompok ataupun individu, maka itu bisa melatih kedewasaan mereka gitu Pak. Jadi cobain dagang gitu. Nah nanti parameternya, salah satu parameternya apakah anak-anak kita sudah cukup rasyid, cerdas ataukah belum, lihat aja pulangnya, bawa pulang keuntungan atau kerugian gitu ya, dilihat aja begitu. Saya punya cerita soalnya, saya punya adik gitu ya, adik saya di salah satu sekolah Islam gitu ya, ada pasar gitu ya, dimodalin untuk bawa roti 20 biji gitu ya, bawa roti 20 biji harga 5 ribuan, berarti kan modalnya 100 ribu tuh, diperintahkan untuk jual, dapat instruksi ambil untungnya 2.000 jual 7.000, berarti kan harusnya dia bawa pulang uang 140 ribu, dia bawa pulang uangnya 90 ribu. Kita nanya dong, ini kemana duit 10 ribunya? Adek jajan? Enggak, adek nggak jajan. Terus gimana? Karena adek malas jualan, jadi adek jual rugi aja, yang penting cepet pulang gitu. Ya berarti belum rasyid nih, belum ngerti dia konsepnya yang penting cepet pulang. Konsep dagang itu nyari untung gitu loh. Berarti belum rasyid, berarti belum bisa diamanahi harta gitu. Uji anak kita, jangan yang gede-gede Bu, yang kecil-kecil aja. Jualan apa misalnya? Jualan minuman lemon misalnya, kalau di luar negeri katanya kan begitu. Boleh tuh diajarin anak-anak kita. Nanti seiring berjalannya waktu dia memahami, oh dagang tuh begini, konsepnya begini gitu ya. Terus belajar berinteraksi dengan manusia yang lain, dengan orang lain tuh seperti apa. Makanya kalau Bapak belajar kisahnya Utsman bin Affan dan juga Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Abdurrahman kecil itu beliau itu di usia 5-6 tahun itu sudah membersamai bapaknya ke Yaman. Ikut gitu. Jadi nggak ada salahnya tuh Pak, Bapak misalnya punya bisnis apa, punya dagangan apa, sesekali anaknya diajak. Itu menjadi menjadi motivasi dan juga menjadi sarana pendidikan si anak agar dia cepat dewasa gitu ya. Dia memahami gitu, oh transaksi jual beli itu seperti ini. Jadi silahkan bagi mereka-mereka orang tua yang ingin menguji kedewasaan anaknya, sejauh mana anaknya sudah dewasa ataukah belum, sudah cukup matang ataukah belum cara berpikirnya, buka bisnis kecil-kecilan, diuji anak-anaknya. Atau mungkin difasilitasi oleh masjid. Landasan dalilnya adalah surat An-Nisa ayat ke-6 ini. Nah itu yang kedua, ya syarat sah yang kedua, ya bahwasannya pelakunya harus memiliki beberapa kriteria, diantaranya balik, berakal, dan rasyid. Lalu yang berikutnya,
bahwasannya harta yang menjadi objek transaksi itu telah dimiliki terlebih dahulu. Ya, karena Nabi SAW bersabda, la tabi' ma laisa indak. Janganlah kamu menjual barang yang bukan milikmu, yang tidak kamu miliki. Nah, biasanya ini jadi pertanyaan nih buat mereka-mereka yang jadi reseller, atau kalau bahasa anak-anak internet marketer tuh jadi dropshipper gitu ya. Mereka nggak punya barang gitu ya, tapi mereka tahu nih kulakannya di mana. Mereka tahu suppliernya di mana, ngambilnya di mana. Mereka ambil fotonya, lalu update di Instagram, di Facebook, di story WA misalnya, update terus jual. Misalnya dari supplier harga 10.000, dia jual 15.000 gitu. Maka nanti yang dia transfer ke supplier 10.000, 5.000-nya diakui sebagai pendapatan. Apakah hukumnya halal atau haram? Bagi mereka-mereka yang melihat redaksi hadis ini ya secara letterlek sesuai dengan redaksinya, di mana Nabi SAW melarang seseorang mentransaksikan barang yang bukan milik dia, la tabi' ma laisa indak tadi, maka jawabannya mutlak haram, nggak boleh. Ya, mutlak haram, nggak boleh menjual barang yang belum dimiliki. Maka dari sisi ini maka hukum dropship, reseller dan turunan-turunannya jadi haram. Gitu. Just tip misalnya. Jadi haram semua. Tapi di sisi yang lain, kita harus melihat kalau namanya fikih, Pak. Fikih itu apa sih? Jangan lupa tuh, fikih itu adalah ma'rifatul ahkam, mengetahui hukum-hukum apa? Asy-syar'iyyah, mengetahui hukum-hukum syariat. Al-amaliyah bi adilatiha at-tafsiliyah. Yang sifatnya praktek, terapan beserta dalil-dalilnya secara terperinci. Maka kita kumpulkan dulu, ya. Kumpulkan dulu. Ada nggak sih contoh langsung dari Nabi SAW praktek transaksi jual beli tapi belum punya barang? Ternyata banyak, Pak, banyak. Ya, ada yang dikenal dengan jual beli salam, ya, dengan sistem pre-order. Biasanya kalau dalam contoh fikih klasik itu terkait dengan dunia perkebunan. Ya, misalnya jual mangga 1 ton, dikirim ketika musimnya, misalnya bulan apa? Misalnya bulan Desember dikirim misalnya. Berarti kan ketika transaksi itu dilakukan, dealnya itu ketika deal melakukan transaksi, buah mangganya belum ada, baru dikirim nanti, gitu. Maka dari sisi ini Nabi SAW memperbolehkan, ya, memperbolehkan. Nanti kita akan bahas itu secara detail. Yang kedua misalnya apalagi? Ada akad yang namanya samsaroh, Pak. Pelakunya disebut dengan simsar. Tahu nggak, Pak? Itu apa? Maklar. Maklar. Oh, berarti maklar boleh dong? Boleh. Namanya dalam bahasa fikih muamalat namanya samsaroh, simsar. Boleh. Misalnya di sini di di kompleks ini ada yang jual rumah. Berapa, Pak, harga rumah di sini? 100 juta dapat berapa, Pak? Nggak dapat ya? Dapat, Kang, dapat pagernya doang ya kan. Ya, berapa misalnya harga rumah di sini berapa? Range-nya 1 M. Ya, 700. Misalnya harganya misalnya 700 juta. Terus Bapak menawarkan kepada jamaah di masjid gitu ya. Tapi jangan nawarin di masjid ya, Pak. Maksudnya di luar ngobrol gitu. Sok, Pak, mangga jualin atau bantu jualin rumah saya. Nanti komisinya 3% dari harga jual. Berarti yang dapat komisi jatuhnya posisinya sebagai apa? Sebagai makelar kan? Iya kan? Dia punya rumah itu enggak? Dia ownership-nya di siapa? Kepemilikannya di siapa? Yang punya rumah bukan di si maklar tersebut, tapi dia berhak dapat komisi 3% kalau dia berhasil mencarikan pembeli. Gitu. Lalu jadi deal, laku 700 juta, dia dapat 3% atau 2% atau 1%. Ini boleh seperti ini? Boleh. Namanya samsaroh. Lalu apalagi? Misalnya transaksi yang lain menjadi wakil, wakalah, representatif dari pemilik barang. Gitu. Dia menjualkan barang milik orang lain. Nanti dia mendapatkan ujroh, upah dari pekerjaan yang dia lakukan. Nanti nama lengkapnya wakalah bil ujroh itu. Berarti kan dia nggak punya barang, tapi dia berhak mendapatkan upah. Boleh nggak seperti ini? Boleh, nggak ada masalah. Berarti larangan Nabi SAW terkait tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki ada pengecualian-pengecualiannya, nggak mutlak. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas ya. Nanti insya Allah kita akan bahas terkait dengan hadis ini, detailnya seperti apa. Insya Allah bulan depan kita bakal bahas dropship ya secara detail ya, terkait dengan hadis ini.
Lalu yang berikutnya objek transaksinya itu ya, itu sesuatu yang halal ya, tidak dilarang ya. Bukan sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Nah, tadi ada yang nanya terkait dengan rokok gimana? Kalau menurut pendapat Profesor Dr. Yusuf As-Subaili, sebagaimana yang beliau sebutkan di sini di PDF-nya ya, yang sudah dibagikan, maka tidak boleh menjual barang yang haram, misalnya khamar, rokok, alat musik, kaset lagu, video porno dan lain-lainnya. Gitu. Ini mohon digarisbawahi, ini Kang Rek nih yang ngomong, enggak, penulis yang ngomong ya, saya bacakan aja gitu. Nanti kita akan bahas lah, insya Allah nanti ada momentumnya nih, objek transaksi yang diharamkan. Nanti kan ada kasus begini Pak, kan di sini disebutkan, oh di sini nggak disebutkan ya, disebutkan di dalam hadis itu terkait dengan larangan mentransaksikan najis Pak, najis ya, najis berarti contohnya misalnya apa, tinja manusia. Apa hukum profesi sedot tinja? Objek transaksinya najis, dalam pendapat jumhur, sesuatu yang najis tidak boleh ditransaksikan. Ya, ini jumhur, mayoritas para ulama. Bapak mau buka Al-Majmu' Syarah Muhadzab, Al-Mughni sama tuh pendapatnya tuh, bahwasannya tidak boleh mentransaksikan sesuatu yang najis. Lalu bagaimana hukum sedot tinja? Karena objek bendanya yang disedot adalah sesuatu yang najis. Apakah pekerjaan sedot tinja jadi haram? Gitu. Nah, itu nanti jawabannya kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Ngegantung dulu ya, ngegantung. Ini bagi yang nonton di online, wah Kang Rek mengharamkan tuh berarti apa namanya jasa sedot tinja. Enggak, belum. Nanti belum sampai pada kesimpulan halal atau haramnya. Nanti ada kajiannya khusus. Tapi secara umum transaksi yang diperbolehkan untuk kita mentransaksikannya, mendapatkan keuntungannya, maka dia harus transaksi yang halal. Lalu yang berikutnya, bahwasannya objek transaksinya bisa diserah terimakan, ya itu yang kelima. Yang keenam, diketahui oleh kedua belah pihak, ya ketika melakukan akad, itu yang keenam. Lalu yang ketujuh, ya harganya harus jelas ketika transaksi. Nah terkait dengan poin 5, 6, 7 ini Pak, dan juga poin ketiga sebetulnya terkait dengan larangan menjual barang yang belum dimiliki, Bapak bisa menyimpulkan 4 hal Pak. Maksudnya begini, Nabi SAW kan melarang, naha Rasulullah SAW naha an bai'il gharar, bahwasanya Nabi SAW melarang transaksi dengan gharar, adanya gharar. Gharar sering diterjemahkan oleh ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita dengan istilah tidak jelas. Transaksi yang tidak jelas itu dilarang oleh Nabi SAW. Nah, sederhananya untuk menentukan apakah transaksi itu jelas ataukah tidak, maka harus terkumpul di dalamnya 4 hal, Pak. Kalau 4 hal ini tidak bisa dijelaskan, tidak bisa dideskripsikan, maka dia akan jatuh ke dalam transaksi yang mengandung ketidakjelasan. 4 hal itu apa? Yang pertama, kualitas barang. Sederhananya begitu. Pertama, kualitas barang. Yang kedua, kuantitasnya, Pak. Ya, yang kedua kuantitasnya, berapa sih jumlah yang mau dibeli. Yang ketiga harga, harus diketahui itu harga. Nah biasanya nih kadang-kadang kita sama tetangga karena udah deket atau sama kerabat udah deket, misalnya beli motor atau beli mobil atau beli apalah apapun itu, beli handphone misalnya, Pak ini harganya berapa nih motor? Gampang lah Kang, nanti aja. Nah itu nggak boleh Pak, dalam kaidah fikih itu tidak diperkenankan. Tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kalau harga tidak diketahui ketika transaksi, dia masuk ke dalam transaksi yang tidak jelas. Makanya tadi kualitas, kuantitas, harga, ya harganya. Lalu yang keempat adalah waktu serah terima barang. Kapan nih barangnya diterima? Kapan barangnya dikirim gitu. Kalau si waktu serah terima ini tidak jelas gitu ya, maka ini tidak diperbolehkan. Contoh misalnya, Pak, gimana sepeda yang kemarin jadi dijual nggak? Ya jadi, tapi ini ya apa namanya, nunggu istri saya ridho gitu kan, merelakan gitu. Ya kapan istrinya merelakan kan gitu? Atau misalnya waktu-waktu yang nggak jelas, misalnya kapan nih transaksi kita lakukan? Oh iya nanti nunggu kucing saya lahiran. Ya kapan kucingnya lahiran? Maka ini nggak boleh. Dalam fikih klasik tidak diperbolehkan. Jadi poin 4, poin 3, 5, 6, 7 tadi disederhanakan jadi 4 hal tadi. Transaksi terbebas dari perkara yang tidak jelas atau bahasa fikihnya gharar tadi, dia harus ada 4 hal.
kualitas, kuantitas, harga, dan waktu serah terimanya. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan mulai masuk ke dalam buku Harta Haram Muamalat Kontemporer pada bulan depan. Kita akan bahas berarti masuk ke terkait dengan harta haram terhadap zakat yang tidak ditunaikan. Ini kita akan pending dulu. Karena untuk memahami ini Bapak harus memahami dulu fikih zakat nanti. Dan kemungkinan besar fikih zakat ini cukup panjang. Nanti insya Allah ada pembahasannya khusus. Jadi kita akan langsung loncat kepada pembahasan tentang kezaliman terhadap orang-orang tertentu. Ya, kezaliman terhadap orang-orang tertentu. Poin yang beliau angkat di sini adalah jual beli barang terpaksa. Misalnya tetangga kita BU gitu, butuh uang. Harusnya harga normalnya 10 juta sama dia dijual 8 juta. Bapak aji mumpung, wah mumpung harganya murah saya beli. Bagaimana pandangan para ahli fikih, para ulama mazhab terhadap transaksi seperti ini? Ya, jadi kalau ada yang terjadi seperti itu, mohon jangan dilakukan dulu sampai bulan depan ya, sampai kita ketahui hukumnya seperti apa ya. Iya kan konsepnya Al-Imam Bukhari apa? Al ilmu qoblal qauli wal amal. Berilmu dulu sebelum berkata dan berbuat ya kan, karena belum tahu ilmunya jangan dipraktekin dulu ya. Insyaallah kita bahas bulan depan. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah berikan kemudahan, keberkahan untuk kajian kita pada malam hari ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti kalau ada pertanyaan kita pending ke bulan depan ya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Kita tutup kajian kita malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun Bapak-bapak semuanya, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.